adalah perubahan apa ya? Perubahan sosial diindikasikan adanya perubahan dalam hal struktur, fungsi, dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Struktur sosial ya, kemudian fungsi sosial, dan yang terakhir adalah sistem sosial. Ya, jadi ini adalah tiga hal yang akan berubah kalau ada perubahan sosial. Sekarang perubahan sosial itu kenapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan perubahan sosial tersebut? Contoh begini, ya, karena kita sebelumnya sudah belajar tentang di masyarakat bahwa masyarakat individu adalah makhluk sosial, artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Karena hidup adalah makhluk sosial, maka dia akan berkumpul dengan orang yang lain. Ketika dia berkumpul dengan orang lain, maka dia akan membentuk komunitas, membentuk kelompok, maka membentuk masyarakat. Nah, masyarakat ini terbentuk, maka nanti akan kelihatan adanya struktur sosial. Di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur sosial, di mana ada stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Jadi membeda-bedakan kelompok masyarakat, membeda-bedakan masyarakat berdasarkan uh, tingkatannya ya, hierarki. Nah, itu ada di struktur sosial. Kemudian ada fungsi sosial. Fungsi sosialnya bagaimana? Dalam masyarakat itu dia berfungsi sebagai apa? Nah, kemudian ada juga sistem sosial. Sistem sosial contohnya dibentuknya apa? Sistem sosial ini dibentuknya dalam berupa kita kenal ada adat istiadat, ada yang disebut dengan norma, ada yang disebut dengan hukum, ada yang disebut dengan peraturan. Nah, itu adalah semua adalah sebuah bentuk daripada sistem sosial, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari dengan perubahan sosial. Contoh perubahan sosial bagaimana? Contohnya, kita lihat di sini. Contoh perubahan sosial ya. Kita yang gampang saja. Itu terkait dengan struktur sosial tadi, mobilitas sosial contohnya. Kita ada contohnya adalah masyarakat transmigrasi. Ya. Jadi ada perubahan sosial. Ada masyarakat di Indonesia dulu ada istilah transmigrasi. Jadi penduduk dari Pulau Jawa dipindah ke Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi, ya. Nah, mereka pindah. Mereka melakukan transmigrasi. Nah, di situ ada perubahan sosial kan antara penduduk asli daerah tersebut dengan penduduk yang pendatang. Nah, ini ada perubahan sosial. Akhirnya membentuk apa? Kebudayaannya kan saling kita kenal nanti ada budaya yang disebut dengan asimilasi, ada yang disebut dengan akulturasi, di mana dua kebudayaan berbeda itu bertemu, kemudian akhirnya saling mempengaruhi, dan akhirnya akan membentuk masyarakat tertentu. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sosial. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Difusi. Baik, difusi itu artinya kalau tidak salah menyerap, menyerap. Difusi, difusi itu menyerap, jadi menyerap budaya. Ada yang menggabung kan, reaksi fusi. Kalau dalam kimia itu ada reaksi fusi, ada reaksi fusi contohnya kayak bom atom gitu. Kenapa disebut bom atom? Karena reaksinya
berlangsung terus menerus. Jadi antar ikatan atom itu saling terikat terus menerus, reaksi fusi. Nah, itu yang menyebabkan jadi bom atom. Nah, ini ada yang disebut dengan difusi. Difusi itu menyerap. Jadi ikatan-ikatan yang terus terbentuk gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan sosial itu, ya. Kita lanjut saja dulu ya. Itu ada yang dikenal dengan evolusi. Dan yang kedua ada yang dikenal dengan revolusi. Nah, evolusi itu apa? Ini perubahan sosialnya lambat, ya. Evolusi itu lambat. Sementara kalau revolusi itu cepat. Ya. Kemudian perubahan sosial itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Perubahan sosial itu ada yang diinginkan, perubahan yang diinginkan dan ada perubahan yang tidak diinginkan. Ya. Nah, jadi ini, ya, difusi. Nah, di situ ya, akibat yang berterusan, betul. Jadi itu kayak nyambung terus, jadi saling menggabung, jadi berjalan terus prosesnya itu difusi. Oke ya, seperti itu ya. Ini materinya kita mulai dari semester 1, betul. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Nah, jadi perubahan sosial itu ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan. Ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Dan ada yang berupa evolusi dan ada yang berupa revolusi. Ya. Nah, apa beda-bedanya dari masing-masing perubahan sosial ini? Ya, apa bedanya? Ya, contohnya ya perubahan sosial itu yang berjalan dengan perlahan-lahan, jadi berjalan dengan lambat itu dikenal dengan istilah evolusi. Ya. Perubahan sosial yang lambat itu bagaimana? Perubahannya lambat, evolusi itu terjadi dengan sendiri tanpa rencana atau kehendak tertentu. Biasanya karena adanya proses penyesuaian atau dikenal dengan adjustment ya. Jadi penyesuaian masyarakat dengan kondisi-kondisi yang baru atau dengan teknologi-teknologi yang baru misalnya. Itu berjalan perlahan-lahan ya. Jadi tidak langsung berubah dengan drastis. Sementara kalau revolusi itu ada perubahan yang dengan cepat ya. Perubahan cepat, perubahannya drastis. Jadi begitu ada perubahan, orang kadang-kadang kaget. Nah, ini kaget karena ada perubahan ini dikenal dengan istilah cultural shock ya. Kagetan budaya, budaya kaget. Jadi kaget budayanya. Kenapa? Uh, karena perubahan ini membuat orang jadi kaget gitu ya. Cultural shock ya. Kayak kita aja dari Indonesia biasa ngomong Jawa atau ngomong Indonesia terus mendarat di Taipei, semua orang ngomongnya Chongwan, langsung nggak ngerti kan, kaget kita, mau apa-apa bingung. Nah, itu adalah perubahan, itu juga bentuk dari revolusi ya, perubahan cepat itu. Kita menyesuaikan dengan kondisi Taiwan, nah, itu juga ada perubahan sosial pastinya. Kalau nggak percaya kita lihatlah ya, ini juga sering kita diskusikan ya bahwa perubahan sosial masyarakat
ketika di Indonesia seperti apa, tapi begitu masuk ke Taiwan bagaimana. Nah, itu sering kita lihat contohnya teman-teman TKI di sini, oh di kampungnya lugu begini, begitu ke sini jadi gaul misalnya, ya, yang dulunya ah, nggak kenal salon, kalau sekarang jadi rajin ganti-ganti cat rambut. Nah itu kan artinya ada perubahan-perubahan individu yang akhirnya akan mempengaruhi terhadap perubahan sosial, ya, terkait dengan teman-teman masyarakat. Makanya kita kan di sini juga ada paguyuban-paguyuban Indonesia, ya, organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan. Itu juga akan sebenarnya itu adalah salah satu laboratorium, ya, bahasanya keren. Salah satu laboratorium teman-teman bisa melakukan eksperimen sosial, ya, bisa melakukan eksperimen sosial atau bisa juga melakukan penelitian sosial, ya, ya kan, melihat bagaimana teman-teman di sini yang baru datang dengan yang udah lama datang bagaimana, apa bedanya, kemudian uh, membandingkan dari organisasi-organisasi antara organisasi A dengan organisasi B bagaimana. Nah itu kan adalah salah satu hal yang bisa kita lihat dengan belajar sosiologi ini, gitu, ya, termasuk di dalamnya tentang mereka merencanakan berubah perubahan sosial itu direncanakan atau tidak direncanakan, atau mereka menginginkan atau tidak ingin perubahan itu. Nah ini nanti ketika kita bicara perubahan sosial itu nanti akan ada orang yang pro perubahan dan yang kontra perubahan, ya. Ada orang yang mendukung adanya perubahan sosial dan ada orang yang tidak senang kalau ada perubahan, ya. Kalau di Indonesia semuanya ada, ya. Ada yang pernah evolusi, ada juga revolusi, ya. Jadi pernah revolusi, pernah evolusi, ya, semuanya pernah. Jadi ada perubahan yang direncanakan, ada yang perubahan yang tidak direncanakan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan yaitu tadi, kayak contohnya kayak apa ya? Kayak masyarakat adat tertentu, ya, didampingi oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, kita tahu bahwa LSM atau lembaga swadaya masyarakat ini kan kita kenal sebagai kelompok sosial, ya. Nah, kelompok sosial ini kemudian dia melakukan sesuatu sesuai dengan maksud, visi, misi, dan tujuannya terhadap suatu masyarakat. Misalnya, LSM tentang lingkungan hidup. Mereka merencanakan, mereka mau melakukan perubahan sosial. Misalnya merubah kebiasaan masyarakat dalam hal membuang sampah, misalnya. Ini oleh LSM, oleh kelompok sosial, ya. Oleh kelompok sosial LSM ini, mereka punya tujuan misalnya mengubah masyarakat satu kota atau satu daerah dalam hal kebiasaan buang sampahnya. Nah, jadi dilakukan, direncanakan bahwa dalam waktu setahun yang biasanya buang sampah sembarangan jadi rapih misalnya. Atau yang asalnya buang sampahnya asal-asalan dicampur, nanti kedepannya buang sampahnya dipisah-pisah, ya, antara yang recycle dengan yang tidak, pecah belah, kaleng, logam, kertas dipisah misalnya. Nah, ini LSM ini dia adalah merencanakan perubahan sosial, kan, perubahan budaya masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kita kenal juga ada yang disebut dan bahasa lainnya yaitu adalah sosial, bahasa Inggris, social engineering. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu bagaimana? Ya kita mengatur nih masyarakat enaknya dibikin bagaimana nih. Jadi masyarakat itu supaya jadi ini tuh gimana caranya? Ya, reformasi itu juga jelas termasuk, ya, jelas perubahan. Makanya kalau kita bahas
perubahan sosial ada evolusi, revolusi, kemudian ada reformasi, kemudian ada restorasi, ya, macam-macam istilah perubahan sosial itu. Reformasi itu juga semua perubahan bentuk kan. Evolusi, revolusi, reformasi. Seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi begini, reformasi itu terjadi tahun 98 ketika terjadi pergantian kebijakan ya. Ya, betul. Bahwa ketika itu reformasi 98 efeknya ya pemilu 99 kemudian ada amandemen UUD 45. Ini mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia ya. Ya. Efeknya pemilu 99 kemudian ada amandemen UUD 45. Ini akhirnya akan mempengaruhi terhadap keadaan Indonesia sekarang ya. Bahwa MPR dan DPR posisinya setara. Kalau dulu sebelum reformasi, MPR itu di atas DPR. Bahkan presiden pun wajib lapor ke MPR. Jadi MPR bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Gitu. Memang betul sekarang pun MPR bisa meminta pertanggungjawaban presiden. Tapi mekanismenya tidak sama seperti dulu lagi. Seperti sebelum zaman reformasi, jadi zaman Orde Baru dulu. Jadi zaman UUD 45 yang asli. Gitu. Kalau sekarang kan udah di amandemen. Nah itu adalah reformasi. Jadi ada perubahan sosial. Sama, itu juga bentuk daripada perubahan sosial. Perubahan sosialnya direncanakan. Iya betul bahwa reformasi waktu itu direncanakan. Disebutkan bahwa dengan adanya reformasi kita merasakan apa yang disebut dengan demokrasi. Ya, partai yang asalnya cuma 3 sekarang jadi puluhan. Itu adalah bukti daripada reformasi. Ya. Jadi ini yang mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya?
Penetapan Hari Buruh Nasional oleh negara termasuk tidak? Oh, tidak. Eh, Penetapan Hari Libur Nasional itu kan sebenarnya hanyalah penetapan baik undang-undang ya, peraturan saja karena itu akan mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat. Contoh, kayak penetapan libur puasa, Idul Fitri, cuti bersama. Itu kan kenapa ditetapkan oleh pemerintah? Karena supaya mengatur bahwa kegiatan masyarakat supaya berjalan dengan baik dan benar, ya. Kenapa? Karena di situ ada mobilitas sosial. Apa mobilitas penduduk? Ada yang disebut dengan istilah mudik dari Jakarta ke kampung halaman, itu adalah mobilitas sosial. Otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi kalau baru isu belum termasuk perubahan sosial dong. Iya, karena belum ada masyarakat yang terpengaruh, ya. Belum ada masyarakat yang terpengaruh. Kalau sudah dilakukan, pasti ada perubahan, ya. Misalnya warga Jakartanya nanti terpengaruh. Yang asalnya banyak kantor sekarang jadi sepi, misalnya. Nah, itu kan oke. Apa yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih? Ya, white collar crime. White collar crime itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, yang pekerjaannya berada di balik meja, ya. Jadi kayak korupsi, kayak manipulasi gitu, orang-orang pintar lah. Dia dia melakukan kejahatan, jadi mukanya muka agak berdosa gitu ya. Nah, itu disebut dengan kejahatan kerah putih. Kenapa? Karena biasanya orang-orangnya orang rapi, orang kerja di kantoran, pakai kemeja, gitu, ya. Jadi nggak kelihatan menjadi penjahat, disebutnya kejahatan kerah putih, white collar crime. Contohnya apa? Contohnya korupsi, manipulasi, ya kan, tipu-tipu, ya itu white collar crime. Kenakalan remaja, apakah masuk perubahan sosial? Mungkin bisa jadi itu ada impact dari perubahan sosial ya, impact atau pengaruh dari adanya perubahan sosial kenakalan remaja ini ya. Ya, itu betul ya perubahannya lambat, tergantung lamanya waktunya ya, lama waktunya. Jadi masyarakat berburu kemudian bercocok tanam, dia berubah kebiasaan dari berburu ke bercocok tanamnya itu butuh berapa lama? Langsung berhenti atau dia masih suka berburu pelan-pelan? Kalau pelan-pelan berarti evolusi, tapi kalau langsung berhenti berarti revolusi gitu. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ya, yang pertama adanya penemuan baru. Ya, kita kenal ada penemuan internet, ada penemuan apa lagi? Jadi ada penemuan-penemuan baru ini yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ya. Kayak ada TV, ada satelit, itu akan mempengaruhi perubahan masyarakat ya. Disconnected. Resikonya ya. Apa namanya? Resiko daripada kerja online gitu. Kalau koneksinya nggak bagus ya begini. Kita lanjut faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adanya penemuan baru, ya adanya penemuan baru ya. Penemuan baru itu biasa apa? Contohnya nih, contohnya internet, televisi, kemudian satelit. Itu adalah penemuan-penemuan baru, inovasi ya. Itu akhirnya akan membuat perubahan sosial. Kayak sekarang internet merubah banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh internet.
Kalau zaman dulu sebelum ada internet ada televisi ya. Televisi dengan adanya satelit. Pakai satelit akhirnya yang sebelumnya nonton kita nggak tahu kondisi Amerika, Australia atau luar negeri itu kita nggak tahu sama sekali. Kemudian ada TV yang dilengkapi dengan satelit. Jadi kita bisa melihat budaya Amerika gimana, budaya Australia gimana, budaya Timur Tengah bagaimana. Nah, itu gimana? Ya ada penemuan baru itu akan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Ya, kenapa? Karena budaya itu bisa ditularkan melalui televisi, melalui radio, melalui internet. Gaya anak muda sekarang uh, semuanya pada nonton TV terus saja, ya kan? Ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adanya mobilitas penduduk. Ya ini udah jelas. Tadi saya sudah contohkan. Contohnya adalah transmigrasi ya. Transmigrasi tadi saya sudah contohkan. Orang Jawa dikirim ke luar Jawa dengan membawa budayanya sendiri, dengan membawa norma-norma atau nilai-nilai yang sebelumnya dipahami gitu. Kemudian bertemu dengan masyarakat asli yang punya norma dan nilai atau adat istiadat serta budayanya sendiri. Nah, itu akhirnya akan ada perubahan sosial di situ. Kemudian ketiga adanya konflik di masyarakat. Contoh ya, ini perubahan sosial skala global yang kalau kalian teman-teman ini bisa pelajari ya. Kalian pelajari yang skala konflik internasional itu seperti konflik Suriah ya. Konflik Suriah itu menyebabkan perubahan sosial. Kenapa? Asalnya kota ramai jadi kota hantu. Kenapa? Orang yang asalnya banyak tiba-tiba pada pergi. Ya, gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong. Ya, itu ada perubahan sosial. Dari asalnya tinggal, sekolah, bekerja, kemudian dia perubahan sosial menjadi pengangguran. Jadi gak sekolah, jadi gak belajar. Kenapa? Karena mereka mengungsi. Ya, jadi pengungsi. Dan fungsinya nggak tanggung-tanggung. Dari Suriah, Timur Tengah, nyebrang sampai ke Eropa, sampai ke Jerman, sampai ke Turki, ya. Mereka itu kan, itu adalah perubahan sosial, ya. Mereka yang asalnya di tanah kampung halaman gitu, punya pekerjaan, punya apa, akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah, itu ada perubahan sosial kan. Kenapa? Karena ada konflik, gitu kan. Emangnya di Suriah itu kan konflik, ada perang antara presiden dengan pemberontak dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan konflik. Nah, penyebab perubahan sosial juga salah satunya terjadinya revolusi di masyarakat. Nah, ini contoh yang paling ramai ini bisa kita lihat contohnya revolusi Prancis, revolusi Rusia. Kalau yang paling update era 20-an, revolusi Iran. Ya. Bencana alam bisa menyebabkan pengungsian. Tentu saja akan ada perubahan sosial. Ya. Bisa kita lihat contohnya di Indonesia yang bencana dahsyat kalau ada gunung meletus. Kemudian adanya banjir. Ya. Ya, bencana alam bisa menyebabkan perubahan sosial di daerah yang terdampak. Itu tadi. Daerah yang terdampak otomatis itu akan terpengaruh. Aduh, apakah fenomena anak usia 16 tahun menikah dengan nenek usia 71 tahun? Termasuk perubahan sosial? Saya nggak menyebut itu sebagai perubahan sosial. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan individu dengan individu. Ya. Tapi itu akan menjadi sebuah perubahan sosial ketika itu menjadi gerakan massa, masif. Banyak orang, satu daerah, satu kampung, satu negara. Nah, itu disebut dengan perubahan sosial.
Tapi kalau orang per orang itu berarti bukan perubahan sosial, itu perubahan individu saja, ya. Tapi ini secara budaya, ya, ini kaitannya ya, karena perubahan sosial juga tentu dipengaruhi oleh keberadaan budaya, ya. Ini terkait dengan masalah budaya. Ini harapannya apa coba anak usia 16 menikahi nenek-nenek 71? Ngarepin warisan ya. Berharap warisan jadinya. Waduh, padahal yang masih gadis masih banyak. Waduh. Atau nanti isunya bukan itu lagi, jadi poligami. Ya, gosipnya poligami. Wah, tambah ini lagi. Nah, itu masalah budaya ya. Ya, itu juga nanti terkait dengan norma-norma, terkait dengan nilai-nilai, dengan budaya yang dianut dalam satu daerah, dalam satu wilayah, dalam suatu kelompok masyarakat atau dalam satu kelompok sosial. Ya, aduh. Oke, kita lanjut. Jadi faktor penyebab perubahan sosial sekali lagi adanya penemuan baru, adanya mobilitas penduduk, adanya konflik di masyarakat, adanya revolusi. Nah, biar nggak bosan, coba kita penyegaran sedikit yuk. Ada berita, baca berita lah. Iya, Indonesia. Oke, sekarang kita lihat di perubahan sosial ya. Dampak negatif perubahan sosial. Coba kita lihat videonya yang agak seru dikit. Bentuk-bentuk perubahan sosial.
Oke, gimana? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Sudah? Kalau sudah berarti kita bisa lanjut ke bab 2 ya. Jadi materi tentang perubahan sosial sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, tugasnya adalah melihat proses perubahan sosial di masyarakat Indonesia bagaimana. Oke ya, kita lanjut. Oke, proses perubahan sosial di Indonesia bagaimana? Oke. Ya, berbeda zaman dulu zaman sekarang. Oke, jadi proses perubahan sosial di masyarakat itu terkait dengan tadi ya, sudah ada yang baca bukunya, ada yang disebut dengan difusi. Ya, terkait ada yang disebut dengan difusi. Ya, difusi itu apa? Tadi sudah disebutkan kan, perembesan nilai-nilai atau penyerapan, menyerap ya, gagasan, keyakinan dan lain-lain. Difusi antar masyarakat ya, dan difusi nomor 2 ini berarti dalam masyarakat. Apa saja? Nah, ini ada yang disebut dengan penetrasi ya. Ada penetrasi damai, kemudian ada penetrasi keras ya. Nah, ini ada proses bagaimana ini bisa terjadi gitu perubahan sosial. Kemudian ada penetrasi simbiosis ya. Jadi yang saling menguntungkan dari seluruh komponen masyarakat. Dulu beradab sekarang biadab. Oh, wah, ini memang dulu beradab sekarang biadab. Nggak ngerti lah. Kita lanjutkan saja ya. Ada penetrasi damai, ada penetrasi kalah, ada penetrasi simbiosis. Ini ada difusi. Difusi atau penyerapan nilai-nilai gagasan-gagasan. Jadi itu tadi bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan sosial karena adanya perubahan teknologi. Menyerap teknologi itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung orangnya. Ada orang yang dulu nggak suka dengan internet, tapi sekarang lama-lama jadi suka. Ada orang yang dulunya nggak suka dengan handphone, lama-lama jadi ngerti handphone. Ya. Zaman dulu handphonenya masih culun. Kalau sekarang handphonenya udah cerdas.
Jadi ada smartphone. Yang dulu handphonenya cuma SMS, sekarang bisa pakai Telegram, ya. Bisa pakai WhatsApp, ya. Nah itu ada perbedaan-perbedaan. Ya, dulu bagus, sekarang sadis. Emang anak SMA sekarang ngeri-ngeri, saya juga. Makanya saya khawatir dengan anak-anak masa depan kita gimana, dengan anak cucu kita ya. Nah, bagaimana kita menjaga supaya tetap menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tetap menjadi umat beragama yang baik, gitu kan. Dulu sekolah naik sepeda, sekarang naik motor, betul ya kan. Dulu aktivitasnya banyak di lingkungan ya, pergi ke sungai, mancing, berenang, atau jalan-jalan ke sawah atau apa. Nah kalau sekarang sawahnya udah nggak ada, kolamnya juga banyak pencemaran, jadi nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan, cuma di rumah aja pegang tab, pegang handphone, main game ya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil gitu, saya pulang sekolah explore, kita mau jalan-jalan kemana, ke sawah, ke kebun, nah, itu bebas ya. Jadi ya ini adalah memang kenyataan bahwa ini adalah perubahan sosial, efek daripada perkembangan teknologi, perkembangan budaya. Nah, di sini adalah tinggal kita bagaimana mengambil nilai-nilai yang baik dalam masyarakat itu supaya menjadi lebih baik. Ya, dulu guru mukul murid nggak jadi masalah ya. Murid dipukul, diceples sampai uh, benjol sampai apa, orang tuanya nggak ada yang komplain. Kalau sekarang dibalik, guru jewer aja anak orang, langsung jadi perkara di polisi ya. Ya, itulah makanya perbedaan. Nah, itu adalah perubahan budaya. Tapi ya itu tadi, ini masyarakat berkembang. Itu artinya apa? Artinya ada dinamika sosial ya. Dinamika bahwa masyarakat itu berkembang, masyarakat itu berubah. Ya, seperti itu. Jadi emang ini perubahan sosialnya semakin kesini semakin berkembang ya. Oke, itu tadi difusi antar masyarakat dan difusi dari dalam masyarakat. Nah, di sini kita kenal ya, dalam hal ini kita kenal ada yang disebut dengan akulturasi dan asimilasi. Nah, kalau ini ngetren nih di sini, ya kan? Punya punya uh, suami orang Taiwan atau punya istri orang Taiwan, ya kan? Berarti itu ada proses akulturasi dan asimilasi, di mana suami mempelajari budaya istri dan istri menerima budaya suami. Nah, ini, ya kan? Oke, silakan. Ini juga udah jam 11 ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita bereskan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, selain akulturasi dan asimilasi, nanti kita kenal juga ada yang disebut dengan akomodasi. Akomodasi itu apa? Akomodasi itu adalah menerima ketika terjadinya konflik, kemudian ketika terjadinya eh, penyerapan nilai-nilai norma-norma budaya yang baru, gitu, ya, lewat akomodasi, ya. Nah, jenis-jenis akomodasi itu apa saja? Ada kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukup dulu sampai sekian ya. Karena sudah terlalu malam, nanti teman-teman juga masih ada aktivitas besok. Kita cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya, kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah minggu depan ya, kalau ada jadwalnya. Saya belum terima update jadwal, tapi nanti saya cek juga ya. Semoga juga nanti koneksinya lebih stabil ya, nggak putus-putus seperti hari ini. Oke, sekali lagi selamat beristirahat. Untuk yang bekerja, selamat bekerja kembali. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.